Halo pemirsa Hobi Nonton, ditemenin Sandy nih. Untuk kali ini kita akan bercerita tentang film Korea yang sangat populer di kalangan pecinta horor. Film ini berjudul Train to Busan. Train to Busan tayang pada tahun 2016. Film ini sangat diminati oleh beberapa kalangan. Film ini mengisahkan tentang ayah yang berjuang menyelamatkan anaknya dari serangan zombie ketika berada di kereta cepat menuju kota yang bernama Busan. Kisah haru dan menegangkan dari film ini membuat penonton sangat puas, dan gue bener-bener rekomendasiin buat teman-teman simak dan tonton film ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita bermula ketika truk pembawa barang melewati sebuah tempat yang terkena virus. Truk tersebut kemudian menabrak seekor rusa di jalan. Tak berselang lama, rusa kemudian berubah menjadi zombie, dan dari sinilah awal virus mulai tersebar ke kota. Oke, kita mulai dari peran utamanya. Film ini mengisahkan seorang ayah yang bernama Soku. Dia adalah seorang manajer di sebuah lembaga keuangan. Pekerjaannya itu membuat dirinya sangat sibuk. Saking sibuknya, Soku kurang memberikan waktu perhatian kepada anaknya yang bernama Suan. Tetapi meskipun begitu, Soku mencoba untuk memberikan perhatian kepada anaknya dengan memberikan hadiah di saat Suan berulang tahun. Tetapi sayang, kado yang diberikannya kurang tepat. Suan memiliki barang yang sama seperti barang yang diberikan ayahnya. Lalu Suan meminta untuk mengganti hadiah ulang tahunnya dengan menemui ibunya di Busan. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke rumah ibunya Suan di kota Busan dengan menggunakan kereta cepat. Keadaan di dalam kereta terlihat masinis yang sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan, dan ada beberapa penumpang yang sudah masuk ke dalam gerbong kereta. Salah satunya para siswa yang akan melakukan pertandingan baseball. Tanpa disadari, ada seorang wanita yang sudah tergigit dan terinfeksi oleh zombie menerobos ke dalam gerbong kereta. Dan di stasiun tampak beberapa zombie telah menyerang ke dalam stasiun. Untungnya kereta pun melaju. Di dalam kereta, Soku terlihat tidur dengan lelap, sedangkan anaknya Suan ingin ke toilet. Akhirnya Suan pergi sendiri. Tetapi beberapa toilet tampaknya ada beberapa masalah. Ada seorang pria yang bersembunyi di dalam toilet. Terlihat seperti ketakutan. Petugas pun mencoba untuk mengeluarkan pria tersebut, tapi pria tersebut tidak menghiraukannya, sehingga Suan harus pergi jauh ke toilet yang lain. Di sisi lain, seorang pramugari menemukan wanita yang sudah terinfeksi oleh zombie dan meminta bantuan kepada tim lain. Soku yang terbangun oleh suara telepon dari pekerjaannya, ia pun melihat berita yang sedang terjadi di kota. Soku terlihat khawatir dan mencari Suan. Virus zombie pada wanita itu akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan wanita itu pun berubah menjadi zombie. Akhirnya pramugari yang sedang membantu wanita itu pun langsung diserang dan digigitnya, sehingga menimbulkan kekacauan di dalam gerbong kereta. Terjadi saling menyerang, saling menggigit. Virus tersebut pun menyebar ke seluruh gerbong, dan satu persatu orang-orang berubah menjadi zombie. Para petugas memberitahu penumpang dari gerbong lain mencoba untuk berdiri dan menyelamatkan diri. Soku yang sedang mencari Suan mulai menyadari bahwa ada yang berbahaya di kereta ini, dan untungnya Suan ada di belakangnya, kemudian langsung lari menyelamatkan diri. Di gerbong lain, ada seorang suami yang bernama Sangwa sedang menunggu istrinya yang bernama Sunggyong di depan toilet. Sunggyong keluar. Mereka pun bingung dikarenakan banyak orang yang berlarian, dan ada salah satu orang yang sedang digigit zombie. Sangwa mencoba untuk membantu, tapi Sangwa pun diserang. Sangwa menyuruh Sunggyong berlari menyelamatkan diri sambil menahan pintu toilet yang berisi zombie yang telah dia kurung. Sunggyong yang tengah hamil dan Sangwa berlari menuju gerbong berisi rombongan yang tidak terinfeksi, dan akhirnya mereka pun selamat masuk ke dalam gerbong. Sunggyong pun akhirnya menutup pintu dengan koran agar zombie tidak dapat melihat ke arah gerbong. Suasana pun tenang, zombie tidak dapat masuk ke dalam gerbong. Singkat cerita, masinis memberikan pengumuman dikarenakan terdapat masalah. Kereta tersebut tidak akan berhenti di stasiun Chonan. Salah satu penumpang pun ada yang mencoba untuk berbicara dengan masinis tersebut dan ingin tetap berhenti di stasiun Chonan. Akhirnya kereta pun berhenti di stasiun Chonan. Sesampainya di stasiun Chonan, terlihat beberapa orang yang memukul kaca kereta meminta pertolongan untuk dibiarkan masuk ke dalam kereta. Tetapi mereka pun langsung diserang oleh zombie di belakangnya. Kereta pun terus melaju kembali. Semua penumpang yang selamat merasa ketakutan. Berita pun tersebar ke seluruh Korea Selatan. Semua penumpang menangis melihat berita yang ada di internet yang memberitahukan bahwa monster-monster tersebut adalah seorang mayat hidup. Selang beberapa lama, masinis mengumumkan bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon, dan seluruh penumpang diminta untuk turun di stasiun tersebut dikarenakan seluruh militer sudah dikerahkan ke daerah tersebut dan akan menyisir ke seluruh bagian kereta. Sokwoo dan seorang pria yang bekerja di bidang angkutan umum yang bernama Yongsuk langsung menelpon rekannya untuk mengkonfirmasi keadaan di stasiun Daejeon. Sokwoo telah diberitahu bahwa daerah tersebut telah dikarantina dan meminta Sokwoo dan Suan tidak pergi ke arah pintu utama melainkan ke arah lain.
Sesampainya di stasiun Daejeon, seorang pria yang menelpon tadi memaksa masinis untuk mencopot gerbong yang berisi zombie dan memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Semua orang tidak akan bisa masuk dan meminta masinis untuk berangkat kembali menggunakan kereta menuju kota Busan. Yang diberitakan kota tersebut masih aman dan terbuka. Tetapi masinis ingin memberitahukan ke yang lain dan masinis pun pergi. Di sisi lain, Seok-woo beserta rombongan yang lain mulai menyusuri jalan bertujuan untuk keluar dari stasiun. Tetapi Seok-woo berjalan ke arah yang berbeda. Pria misterius yang ketakutan tadi mengikuti Seok-woo dan berkata bahwa dia telah mendengarkan pembicaraan Seok-woo dengan temannya. Sedangkan rombongan yang sudah mendekati gerbang utama melihat ada sekelompok tentara yang berdiri. Setelah semakin dekat, para rombongan baru menyadari bahwa tentara tersebut semuanya telah berubah menjadi zombie. Rombongan pun diserang. Para rombongan berlarian mencoba menyelamatkan diri. Seok-woo di arah yang berbeda mendapatkan telepon dari temannya bahwa semua anak buahnya tidak dapat dihubungi dan baru menyadari tentara yang datang menghampirinya sudah menjadi zombie. Seok-woo langsung berbalik ke arah Suan dan berlari. Suan yang hampir diserang oleh zombie berhasil dibantu oleh Sang-hwa dan dibawa lari oleh Sung-gyong. Terlihat Seok-woo telah diserang oleh zombie, tetapi untungnya ada yang membantu menutupi kepala zombie sehingga zombie tidak dapat melihat. Dan Seok-woo pun berlari dan berhasil menutup pintunya. Masinis yang berhasil masuk ke dalam gerbong terlihat bingung melihat situasi yang sudah tidak terkendali. Zombie yang semakin banyak di atas stasiun pun mampu memecahkan kaca sehingga termuntahkan keluar. Ketika semua orang sudah berhasil masuk ke dalam kereta, Yongsuk ingin segera kereta diberangkatkan. Tetapi seorang siswi yang bernama Jin Hye meminta menunggu temannya, dan petugas pun akhirnya memberikan informasi ke masinis bahwa kereta harus segera diberangkatkan. Seok-woo dan rombongan yang lainnya akhirnya berhasil mengunci pintu. Zombie yang sangat kuat mampu menjebol pintu. Seok-woo pun berlari mengejar kereta yang perlahan berjalan. Zombie pun menyerang dari beberapa sudut sehingga Sang-hwa sulit mengejar kereta. Seok-woo mencoba membantunya, tetapi zombie ada dari beberapa sudut. Sampai akhirnya Sang-hwa pun bisa masuk ke dalam. Sung-gyong dan Sun-an yang sudah berada di dalam kereta baru menyadari bahwa gerbong mereka telah diapit oleh para zombie. Mereka mencoba untuk tidak menimbulkan suara agar zombie tidak datang menyerang. Mereka mencoba bersembunyi di dalam toilet, tetapi ada salah satu zombie yang mengetahui adanya mereka. Pintu toilet pun mencoba mereka tutup. Sang-hwa berhasil menghubungi Sung-gyong yang sedang bersembunyi di toilet. Sun-an yang berbicara berteriak agar menjemputnya di toilet gerbong nomor 13. Siswa yang bernama Yongguk memberitahu bahwa rombongan yang lainnya berada di gerbong 15. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun manapun, melainkan langsung menuju Busan. Sang-hwa, Seok-woo, dan Yongguk memutuskan untuk melawan serangan zombie untuk membantu Sung-gyong dan Sun-an di gerbong 13 dan berkumpul dengan rombongan lainnya di gerbong 15. Mereka pun mulai menyerang zombie. Satu persatu zombie pun dihajar oleh Sang-hwa dan dibantu oleh Seok-woo dan Yongguk. Di gerbong selanjutnya terdapat teman-teman Yongguk yang sudah berubah menjadi zombie. Yongguk ragu untuk melawannya, tetapi Sang-hwa dan Sung-gyong tetap melawan mereka. Yongguk hanya terdiam dan hanya bisa melihat, sampai ketika kereta pun melewati terowongan dan akhirnya gelap. Zombie yang tadinya menyerang berubah terdiam. Seok-woo baru menyadari bahwa zombie tidak dapat melihat ketika gelap, dan akhirnya mereka berhasil melewati gerbong, lalu melanjutkan ke gerbong selanjutnya. Sampailah mereka ke gerbong 13. Terlihat banyak sekali zombie di depan toilet Sun-an berada. Seok-woo pun mencari cara bagaimana cara mengalihkan perhatian zombie. Dia meminjam handphone Sang-hwa dan kereta pun menjadi gelap. Dilemparkannya handphone ke arah berlawanan. Kemudian Seok-woo melakukan panggilan dan handphone yang dilemparkan berbunyi sehingga memancing agar zombie pergi mencari handphone tersebut. Akhirnya Sung-gyong bertemu dengan suaminya Sang-hwa. Tetapi jembatan telah berakhir dan akhirnya keadaan menjadi terang kembali. Mereka langsung bersembunyi di toilet. Sambil merencanakan keluar dari toilet, Seok-woo menemukan terowongan panjang selanjutnya. Dalam waktu 2 menit, mereka harus bisa melewati para zombie tersebut. Yongguk menghubungi temannya di gerbong rombongan dan memberitahukan bahwa dia berhasil melewati para zombie di gerbong yang lain. Untuk melewati gerbong 13 dan 14 dalam keadaan gelap, mereka memilih untuk merangkak di atas penyimpanan barang. Sampai akhirnya Seok-woo melemparkan tas ke arah berlawanan sehingga membuat zombie mengikuti adanya suara. Semuanya pun turun dari rak penyimpanan barang. Sampai akhirnya pria yang terakhir turun telah jatuh sehingga zombie dapat mendengar. Ketika Seok-woo akan menolong, gelap pun berubah menjadi terang. Mereka semua langsung bersembunyi. Perlahan mereka berencana untuk berlari, tetapi pria tersebut malah menginjak sebuah kaleng. Sang-hwa mencoba menahan pintu yang terjepit kepala para zombie. Yongguk mencoba membuka pintu menuju gerbong 15, tetapi para rombongan yang lain sudah menutup dan menahan pintu agar tidak bisa dibuka.
Keadaan pun tegang. Seokwook mencoba untuk memukuli para zombie agar Sangwa dapat menutup pintunya, tapi zombie sangat kuat dan Sangwa pun tergigit oleh zombie. Yongguk yang mencoba membuka pintu gerbong 15 pun akhirnya mencoba memecahkannya. Setelah berhasil memecahkan pintu kaca, para rombongan menahan mereka agar tidak dapat masuk ke gerbong mereka. Jin-hye yang ditahan mulutnya oleh kondektur kereta pun mulai meronta. Seorang nenek yang melihat saudaranya berada di luar gerbong langsung menghampiri dan memanggil saudaranya. Semua rombongan yang ada di gerbong 15 menahan pintu masuk, sampai akhirnya Sangwa meminta Seokwu untuk membawa istrinya pergi karena dia sudah terinfeksi. Akhirnya Seokwu membawa Sungyeong menjauh dan membantu membuka pintu gerbong 15. Perlahan pintu gerbong 15 pun dapat terbuka. Sangwa menahan zombie sekuat tenaga sampai dia terjatuh dan menjadi zombie. Seorang nenek yang bernama Yoon Gi-il tertinggal sengaja dia menahan zombie yang memberontak. Nenek tersebut hanya bisa tersenyum, sedangkan saudara nenek yang ada di gerbong 15 hanya bisa meratapi dan menangis. Pintu berhasil ditutup kembali. Seokwu langsung marah dan memukul Yongsuk, seorang pria yang menjadi provokator. Karena pria itu, Seokwu tidak berhasil membantu Sangwa dan Yoon Gi-il. Yongsuk langsung meminta Seokwu dan rombongan yang baru datang untuk pindah ke gerbong yang lain, karena menurutnya mereka sudah terinfeksi oleh para zombie. Akhirnya mereka pun satu persatu pergi meninggalkan gerbong 15. Saudara perempuan nenek Yoon Gi-il merasa bersalah karena gara-gara rombongan gerbong 15 yang lama membuka pintu, saudaranya tidak dapat diselamatkan dan dia memilih untuk bersama saudaranya kemudian membuka pintu sehingga zombie dari luar masuk ke dalam gerbong dan menyerang seluruh rombongan gerbong. Sedangkan Seokwu dan beberapa orang yang berada di gerbong lain akhirnya selamat. Kemudian Seokwu mendapatkan kabar dari rekan kerjanya bahwa sumber virus zombie ini berasal dari kebocoran pabrik tempat kerja Seokwu. Singkat cerita, kereta tiba-tiba mendadak berhenti dikarenakan adanya gerbong kereta yang jatuh di jalur rel kereta. Masinis memberikan informasi bahwa perjalanan terhambat dan berhenti di stasiun timur kota Daegu. Masinis menyarankan untuk para penumpang yang selamat untuk menunggu tim penyelamat atau melanjutkan perjalanan ke Busan dengan kereta lain. Masinis pun turun dan langsung mencari kereta jalur ke Busan yang masih beroperasi. Kondektur kereta dan Yongsuk yang ternyata selamat bersembunyi di toilet mendengar pengumuman tersebut dan berencana keluar dari toilet. Yongsuk mendorong kondektur kereta. Ketika masinis mendapatkan kereta untuk melanjutkan perjalanan ke Busan, datang kereta lain yang sudah kebakaran melaju dari arah berlawanan dan akhirnya menjadi bentrok sehingga Seokwu dan anaknya hampir terjepit oleh badan kereta di sampingnya. Di sisi lain, Yongguk dan Jin-hye mencoba untuk menyeberangi badan kereta agar bisa pindah ke arah lain untuk menemui jalan keluar. Ketika akan menyeberang, pintu kereta pun terkunci. Saat Yongguk mencoba memecahkan kaca pintu kereta, Yongsuk datang dan menarik Jin-hye sehingga Jin-hye pun digigit oleh zombie. Yongguk mencoba membantu, tetapi dia memilih menemani Jin-hye dan mereka berdua pun berubah menjadi zombie. Seokwook pingsan karena terbentur badan kereta. Sun-an dan Sung-gyeong membangunkan Seokwook. Ketika tersadar, badan kereta sudah ada di atasnya dan dipenuhi oleh zombie. Masinis melaju menunggu datang orang yang masih hidup. Datanglah Yongsuk berlari mengejar kereta. Kakinya terkilir dan terjatuh. Masinis mencoba menolong Yongsuk, malah didorong ke arah zombie dan Yongsuk pun melarikan diri sendiri. Seokwu yang berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan badan kereta mencoba berlari mengejar kereta. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Seokwu dapat naik ke atas kereta dan mencoba untuk melepaskan tangan para zombie yang masih menempel dari badan kereta. Setelah berhasil, Seokwu melihat ke arah masinis. Terdapat Yongsuk di sana yang ternyata sudah tergigit. Berapa lama kemudian, dia pun berubah menjadi zombie dan berkelahi dengan Seokwu. Situasi pun menegangkan dan sampai akhirnya Seokwu tergigit oleh Yongsuk. Seokwu langsung melemparkan badan Yongsuk ke rel kereta. Seokwu yang masih tersadar mencoba untuk menjelaskan kepada Sung-gyeong cara untuk memberhentikan kereta. Suan menangis melihat ayahnya tergigit dan tidak mau terpisah. Ayahnya pun pergi dan menjatuhkan dirinya keluar kereta. Sung-gyeong dan Sun-an berhasil sampai di Busan dan tentara yang ada di sana mencoba menyelamatkannya. Nah, pemirsa hobi nonton, dari banyaknya orang di gerbong kereta, ternyata yang berhasil selamat hanya Sung-gyeong dan Sun-an. Dari karakter pemeran film ini terlihat keegoisan dari beberapa orang yang hanya ingin selamat sendiri. Ada juga kesetiaan dan pengorbanan. Kisah sedih dari seorang anak yang melihat ayahnya harus mati di depan matanya sendiri. Buat teman-teman yang punya request film yang bakal kita ceritain di sini, teman-teman bisa komentar di bawah. See you next video. Like video ini dan subscribe. Thank you semuanya. Sandy pamit. Bye-bye.